kita ketahui sekarang bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, gaya hidup, dan lain-lain. Tak ketinggalan juga pendidikan. Nah, berbicara tentang pendidikan, kita tahu bahwasanya di zaman dulu itu sangat susah sekali ketika kita hendak mencari ilmu. Karena kita harus mencari tutor. Dan mencari tutor itu tidak gampang. Bahkan kita harus mencarinya kemana tutor tersebut berada gitu, atau ke tempat dia berasal. Maka dari itu ada pepatah yang mengatakan bahwasanya utlub bilang ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin itulah salah satu kutipan dari kalimat tersebut yang menggambarkan masa lalu bahwasanya ketika kita mencari ilmu di zaman dahulu itu sangat susah sekali berbanding terbalik dengan di zaman sekarang. Di sini saya akan mengutip mengenai bahan ajar buku teks seperti apa. Langsung saja kita ke pembahasan. Baik, menurut Prasetyowati dan Purnawa dalam Rias 2018, buku teks merupakan rujukan yang mengandung bahan yang telah diseleksi mengenai bidang studi tertentu dalam kegiatan belajar mengajar, disusun secara sistematis untuk diasimilasikan. Jadi intinya buku teks tersebut adalah sebuah kumpulan-kumpulan daripada sesuatu yang ingin dipelajari untuk dicampur baurkan ke dalam satu sistem yang instruksional, sehingga para siswa-siswa tersebut yang membaca buku tersebut itu lebih mudah untuk memahami isi-isi daripada pelajaran. Dan dengan adanya buku teks tersebut juga dapat mempermudah kita memahami sesuatu seperti itu. Sementara itu menurut Tarigan dalam Rias 2018 menuturkan bahwasanya buku teks adalah buku pelajaran dalam studi tertentu. Buku yang disusun sesuai standar para pakar bidang studi. Untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh penggunanya. Intinya buku teks tersebut adalah sebuah bahan pembelajaran yang instruksional. Artinya dengan adanya buku teks tersebut kita bisa lebih mudah untuk memahami sesuatu ya, agar kita bisa mempelajarinya lebih dalam. Karena jika kita menggunakan tutor saja atau guru saja, itu tetap kita membutuhkan sebuah medianya ya tadi buku teks tersebut gitu. Jadi intinya buku teks ini bahan ajar buku teks ini adalah suatu bahan ajar yang instruksional, artinya bisa memudahkan kita untuk lebih memahami pelajaran di samping dari pemaparan tutor atau guru. Standar BSNP atau Bahan Standar Pendidikan Nasional yang terkait bahan ajar dari aspek kelayakan isi. Pelajaran Bahasa Indonesia dalam terbitan Erlangga ini sesuai dengan instrumen oleh BSNP meliputi 3 jenis. Yang pertama ada kelengkapan materi. Kelengkapan materi ini materi yang disajikan dalam buku teks minimal memuat semua materi pokok bahasan dalam ruang lingkup yang mendukung tercapainya SK dan KD yang telah dirumuskan dalam kurikulum mata pelajaran yang telah bersangkutan. Yang kedua, ada keluasan materi. Keluasan materi ini meliputi penyajian, konsep, definisi, prosedur, contoh-contoh, dan pelatihan yang terdapat dalam buku teks. Nah, dan harus sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung tercapainya SK dan KD. Yang ketiga ada kedalaman materi. Kedalaman materi ini yang terdapat dalam buku teks memuat penjelasan terkait dengan konsep, definisi, prosedur, contoh-contoh, dan pelatihan. Nah, tujuannya agar siswa mampu mengidentifikasi gagasan, mendapat pengetahuan baru,
terus mengenali gagasan, menjelaskan ciri suatu konsep, menerapkan pengetahuan sesuai dengan SK dan KD yang telah Kalkulasi prinsip yang merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menyusun suatu teori. Prinsip-prinsip yang tersaji dalam buku teks itu perlu dirumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan multitafsir bagi siswa. Maksudnya yaitu ketika guru mengambil dari berbagai teori atau referensi yang kemudian akan dirumuskan untuk menjadi suatu bahan ajar yang berupa buku teks. Nah, ketika merumuskannya ini harus sesuai dengan KD, yang mana kemudian dalam merumuskan teori-teori ini juga guru harus mampu memahami apakah siswa dapat memahami jika saya menyusunnya dengan demikian. Prosedur merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, prosedur ini harus disusun dengan akurat. Agar apa? Agar siswa dapat melakukan pembelajaran dengan sistematis. Misalkan, seorang guru yang memasuki kelas. Nah, sebelum mengajar, guru pasti sudah ada RPP. Nah, di dalam RPP itu ada prosedur pembelajarannya. Misalkan 1 jam pelajaran, guru masuk. Nah, pada 10 menit pertama guru masuk, itu akan digunakan untuk doa. Selanjutnya 40 menit akan digunakan untuk pembelajaran. Dan yang terakhir 10 menit akan digunakan untuk penutup dan evaluasi. Akurasi prosedur ini sangat diperlukan karena untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran atau pencapaian pembelajaran siswa ini lebih tergambarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang keterkaitan fitur dan rujukan. Fitur itu mencerminkan peristiwa atau kondisi terkini. Keterkaitan ini terlihat pada sumber atau rujukan yang digunakan. Pada umumnya, rujukan yang layak digunakan ini dalam buku teks maksimal menggunakan rujukan 5 tahun terakhir. Yang selanjutnya itu ada penalaran atau reasoning, yaitu berperan pada saat siswa harus membuka kesimpulan. Oleh karena itu, materi yang digunakan harus dalam buku teks yang termuat pada uraian, contoh, tugas, dan pertanyaan atau soal latihan yang mendorong siswa untuk memberikan kesempatan untuk bertanya. Terus yang selanjutnya, materi juga dapat digunakan dan memuat soal-soal terbuka, yaitu soal-soal yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban atau strategi penyelesaian bervariasi. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah atau problem solving, yaitu untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Sajian materi dalam buku teks perlu membuat beragam strategi dan latihan pemecahan masalah. Pemecahan masalah meliputi berbagai macam dan memahami masalah, merancang model, memeriksa hasil atau mencari solusi yang layak, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang selanjutnya, keterkaitan antar konsep. Keterkaitan antar konsep dalam buku teks ini dapat dimunculkan dalam uraian atau contoh. Hal ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam membangun jaringan pengetahuan yang utuh. Selain itu, perlu juga ditunjukkan keterkaitan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya,
yang kemudian bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.